Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 1 Usman bin Affan. Apa kabar, solih dan solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu kembali dengan Bu Eka dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia pada tema 8 subtema 1 KD 3.4. Materi kali ini yaitu mengenai musim kemarau. Sebelum kita mulai belajar, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo membaca. Indonesia memiliki 2 musim. Musim kemarau dan musim hujan. Musim adalah pembagian waktu dalam setahun yang ditentukan oleh adanya perubahan cuaca. Musim merupakan ciptaan Allah. Kalian harus bersyukur kepadanya. Banyaklah berdoa agar musim kemarau tidak menjadi bencana. Nah, coba teman-teman bayangkan kalau misalnya di Indonesia hanya ada 1 musim. Musim hujan saja, setiap hari hujan. Kira-kira apa yang terjadi? Banjir. Atau misalnya musim kemarau saja, panas, kering, tidak ada hujan. Kira-kira bagaimana? Semua akan kekeringan. Nah, makanya kita harus bersyukur karena Allah menciptakan 2 musim di Indonesia untuk keseimbangan. Ada musim kemarau dan musim penghujan. Yuk kita membaca dulu musim kemarau. Ini adalah judulnya ya. Musim kemarau disebut juga musim kering. Langit tampak cerah. Udara terasa panas, tubuh kita mudah berkeringat. Matahari bersinar sangat terang. Langit tampak biru dihiasi awan putih. Saat matahari terbenam, sinarnya berwarna jingga. Benda-benda terlihat berwarna keemasan. Pada malam hari, bulan bercahaya sangat indah. Bintang-bintang berkelap-kelip sangat cantik. Inilah keadaan pada musim kemarau. Nah, ini adalah musim kemarau atau musim kering. Biasanya pada musim kemarau ini jarang terjadi hujan. Maka kalau misalnya tidak terjadi hujan, sawah-sawah itu bisa kekeringan. Lihat seperti ini. Nah, pohon-pohonnya juga kering karena tidak ada air. Dan tanah-tanahnya juga jadi kering retak-retak seperti itu. Dan hawanya, udaranya panas dan kita juga mudah berkeringat. Menemukan ciri-ciri musim kemarau. Berdasarkan cerita yang telah kalian baca, dapat kita temukan ciri-ciri musim kemarau sebagai berikut. Yang pertama, ciri-ciri musim kemarau yaitu pada waktu siang hari langit tampak cerah. Kemudian ciri-ciri yang kedua, pada waktu malam hari tampak bulan dan bintang bersinar indah. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu cuacanya panas. Dan yang keempat yaitu jarang turun hujan. Jadi hujannya sangat jarang sekali. Yang kelima, banyak tanaman layu dan kering. Kemudian yang keenam, debu berterbangan karena kering, jadi banyak debu. Kemudian yang ketujuh adalah air sungai juga ikut mengering. Jadi persediaan air kita jadi semakin sedikit. Maka dari itu hematlah memakai air bersih. Kemudian manfaat musim kemarau. Nah, ternyata ketika musim kemarau ini bukan hanya kekeringan saja, tapi tetap ada manfaatnya karena Allah menciptakan segala sesuatunya pasti bermanfaat.
Nah, manfaatnya yaitu untuk kehidupan makhluk hidup adalah manusia lebih mudah beraktivitas. Nah, jadi kalau misalnya biasanya kan kalau hujan agak repot ya nak, kalau untuk berpergian harus memakai jas hujan dulu jika menggunakan motor. Kalau misalnya naik mobil juga jadinya macet, banjir. Nah, kalau musim panas, musim kemarau lebih mudah dalam beraktivitas. Kemudian menjemur pakaian, ikan, dan kerupuk lebih cepat kering. Nah, betul nih. Kalau kita menjemur pakaian pada musim kemarau, pakaiannya jadi cepat kering. Beda kalau ketika musim hujan, baru mau menjemur, tiba-tiba udah hujan. Jadinya jemurannya nggak kering-kering deh. Nah, kemudian nelayan lebih mudah melaut karena musim kemarau tidak ada badai di laut. Nah, jadi para nelayan bisa melaut mencari ikan. Selanjutnya ada petani garam. Petani garam lebih mudah memproduksi garam. Nah, teman-teman tahu nggak ketika garam diproses itu bagaimana? Nah, jadi untuk membuat garam, air lautnya dikeringkan, dijemur sampai yang tertinggal hanyalah butir-butir garam seperti ini. Jadi kalau misalnya musim hujan tidak ada matahari, maka nggak bisa nih bikin garam seperti ini. Jadi diperlukan musim kemarau. Kemudian yang kelima yaitu adalah mengurangi bencana banjir dan tanah longsor. Kalau musim kemarau tidak ada banjir karena tidak hujan. Kemudian akibat musim kemarau. Nah, kalau yang tadi manfaatnya, kalau yang ini adalah akibatnya. Akibat dari musim kemarau yaitu musim kemarau yang berkepanjangan dapat berakibat buruk bagi kehidupan makhluk hidup. Musim kemarau terus lama banget. Nah, akibatnya menjadi kekeringan. Tanah-tanahnya pada kering, tanamannya juga layu karena tidak ada air. Kemudian air susah didapatkan. Tuh, kering kan, Nak? Kemudian ada kebakaran hutan. Nah, karena sangat kering, panas sekali, jadi bisa menyebabkan kebakaran hutan. Nah, kalau kebakaran hutan itu sangat luar biasa sekali, Nak. Luas sekali yang terbakar, lama sekali. Bisa-bisa sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak selesai-selesai kebakarannya. Kemudian sungai-sungai menjadi kering, airnya nggak ada. Kemudian tanah-tanah retak, lalu pohon-pohon kering dan mati. Nah, tuh sungainya jadi kering. Pohonnya jadi kering juga karena tidak ada airnya. Nah, supaya kita bisa melewati musim kemarau dengan baik, seperti yang tadi sudah Bu Eka katakan, yuk kita mulai menghemat penggunaan air supaya ketika musim kemarau datang kita sudah mempersiapkannya. Ayo mencari tahu. Ayo temukan benda-benda yang dapat melindungi tubuh pada saat musim kemarau. Ketika musim kemarau kan panas nih, Nak. Tubuh kita juga harus dilindungi supaya tidak terkena sinar matahari. Nah, di sini ada kacamata. Kira-kira kacamata fungsinya untuk apa ya? Untuk melindungi mata agar tidak silau dan kelilipan debu. Kemudian ada topi untuk melindungi kepala dari panas sinar matahari. Kemudian ada yang paling penting nih, masker untuk melindungi mulut dan hidung agar tidak terkena debu dan virus. Boleh ditambahkan lagi satu lagi yaitu adalah lotion. Lotion untuk menangkal sinar UV atau hand body. Sunblock itu juga untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari supaya tidak terbakar kulitnya. Oke, tugas kalian hari ini
Setelah tadi sudah Boyka jelaskan, maka jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat. Dan kerjakan di buku tulis nomor 1. Sebutkan 3 ciri musim kemarau. Ada tuh tadi di slide keberapa ya. Nanti kalian bisa dimundurin videonya ya. 3 ciri musim kemarau. Apa saja? Sebutkan 3 ya. Kemudian nomor 2. Adakah manfaat musim kemarau untuk kehidupan? Ada nggak tadi manfaatnya? Banyak. Untuk menjemur baju, menjemur ikan, kemudian petani garam jadi lebih mudah. Nah, itu manfaatnya. Sebutkan 3. Tadi ada 5 atau 6 kalau tidak salah. Kemudian yang nomor 3. Sebutkan akibat musim kemarau yang berkepanjangan bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, akibatnya apa nih? Kalau musim kemaraunya terlalu panjang. Tadi juga sudah dijelaskan. Kemudian nomor 4. Jelaskan pendapatmu mengapa musim kemarau dapat mengurangi bencana banjir. Nah, tadi sudah Boyka kasih tahu kan? Kenapa kalau di musim kemarau itu nggak ada bencana banjir? Kemudian nomor 5. Sebutkan benda-benda yang dapat digunakan untuk melindungi tubuh pada saat musim kemarau. Juga sudah dijelaskan. Kerjakan di buku tematik, boleh dituliskan cukup jawabannya saja. Tuliskan dengan rapi. Oke, solih dan solihah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita pada kali ini telah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya Ibu Eka mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.